Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat lagi dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang sembah dulu baru mohon ya. Dari ibadah dulu baru memohon ya. Pada saat Anda bisa melakukan seperti ini gitu, Anda merasa ya sudah di titik hening ya. Kalau orang-orang mungkin non muslim ya itu bisa meditasi ya. Pada saat Anda meditasi, pada saat Anda sudah lupa dengan apa yang Anda inginkan, biasanya apa yang Anda inginkan itu akan diberi. Nah, ini kaitannya dengan kebersihan hati ya. Tuhan itu akan memberikan atau akan selaras dengan Anda pada saat teman-teman itu bersih seperti cahaya. Hati Anda itu bersih, hati Anda itu tidak terkontaminasi dengan menyekutukan Tuhan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat Anda ya memohon sesuatu itu sama aja ya. Sebenarnya itu sama dengan mensekutukan Tuhan ya. Karena Anda tanpa meminta itu Anda sudah dikasih, sudah ada jatahnya, tapi Anda masih ngeyel gitu, minta keluar dari masalah ini, minta segera diselesaikan masalah ini. Padahal masalah tersebut adalah proses pendidikan Anda, pendidikan kehidupan untuk derajat yang lebih tinggi. Anda ngeyel, minta lulus sebelum waktunya. Nah ini kan juga salah gitu. Makanya beribadah dulu, baru mohon ya. Sembah dulu, baru mohon. Sembah dulu, baru mohon. Pada saat Anda sudah larut dalam menyembah, Anda sudah tidak ingat apa-apa. Yang ada hanya Tuhan ya. Yang ada hanya Tuhan, yang ada hanya kekuatan Tuhan, maka semua alam semesta ini energinya akan mewujudkan apa yang Anda harapkan. Itu sudah pasti teman. Itu dari sisi energi alam semesta ya. Pada saat Anda sudah sinkron dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, Anda akan lupa dengan keinginan duniawi tadi dan ganti duniawi yang Anda inginkan itu akan mengejar dengan sendirinya. Tapi ini memang pemahaman ini memang satu tingkat ya di atas syariat ya. Istilahnya kalau syariatnya harus bekerja keras dulu, harus berdoa. Ya Allah, saya minta pajero spot. Ya Allah, saya minta rumah. Ya Allah, saya minta suami. Ya Allah, saya minta istri. Seperti itu syariatnya ya. Tapi leluhur kita, leluhur Jawa itu nerimo ing pandu, sebuah kata-kata yang istilahnya itu sedikit tapi sangat dalam maknanya. Nerimo ing pandu, jarang orang bisa melalui ini gitu. Apalagi pada posisi titik terendah, posisi dihina, posisi difitnah, dihancurkan dan sebagainya. Kalau posisi di atas ya, nerima ing pandem, enak kita ngomong seperti itu bisa enak gitu. Tapi pada saat berada di posisi terendah, coba Anda ngomong seperti itu, sampluk ya kan gitu. Maka dari itu teman-teman, latihlah ya. Jadi momentum teman-teman di bawah titik terendah ini atau dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, pokoknya kesulitan dalam materi ya. Yakinlah Anda masih punya iman. Nah inilah yang Anda harus pertahankan. Anda harus lebih kuatkan untuk melakukan menembah, menekung ya. Sembah baru mohon. Anda nyembah, tidak usah mohon, pasti akan diberi.
Ya, kita lihat logika manusia gitu aja ya. Pada saat ada seseorang yang datang ke rumah Anda, ya, memuji Anda, wis ngewangi opo, wis pokoknya Anda itu senang gitu. Nyapu-nyapu, ngepel, nggak disuruh itu. Jadi tunjukkan dulu kehambaan Anda kepada Tuhan. Nah, misalkan seperti itu, seorang pembantu, ya ada majikan, sudah wis nggak usah mikir gaji, puasikan kuapes dari full dia bersih-bersih sesuai dengan apa yang dia tugaskan. Apakah majikannya hanya akan memberi dia gaji? Saya rasa tidak. Dia akan diberikan bonus. Jadi ringan tangan seperti itulah. Bagaimana kita itu menyembah itu seperti itu. Sudah kita diturunkan ke dunia ini kan tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Akhirnya ditafsirkan oleh orang yang pikirannya sempit atau sudut pandang membenarkan pikirannya. Cari nafkah anak itu kan juga ibadah, ya toh. Menafkahi istri itu kan juga ibadah. Akhirnya apa? Larut dalam materi, larut dalam pekerjaan, terus ibadahnya lupa. Apakah itu tidak menyekutukan? Nah inilah, tolong dipahami. Jangan tafsirkan sesuatu itu secara syariat bloko. Kita harus masuk ke dalam hati, masuk ke dalam rasa, masuk ke dalam hakikat juga. Ya, biar apa? Biar teman-teman itu bisa memaknai ya. Dan teman-teman itu tidak terjebak atau dijebak oleh pikiran Anda. Pikiran Anda ini juga makhluk. Kalau Anda ingin tahu, pikiran Anda itu juga makhluk. Dan pikiran Anda itulah yang ditumpangi oleh nafsu. Ya, dengan Anda menyembah, dengan Anda penuh keikhlasan, pikiran itu nanti akan lemah. Pikiran kita itu semacam-macam, pingin ini, pingin itu, pingin apa, akan lemah dengan sendirinya. Pada saat pikiran Anda akan lemah, rasa Anda akan tinggi, maka apa yang Anda ucapkan itu adalah sabdo tadi. Ya, akan menjadi kenyataan. Katakanlah aku pingin mobil, aku pingin Pajero dan sebagainya. Nah itulah teman-teman. Ya, sembah dulu baru mohon. Dan lebih baik Anda nyembah, tidak usah mohon. Tuhan itu sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Ya, dan Tuhan itu Maha Pengasih. Dari sini semoga teman-teman bisa paham dan memahami. Ini saya ulang-ulang sehingga teman-teman nanti bisa introspeksi, ya, introspeksi diri, muhasabah diri, muhasabah batin, sebagaimana video sebelumnya, sehingga teman-teman nanti akan cepat mencapai pintu ma'rifat, ya, mencapai kebahagiaan yang sejati gitu. Ya, itulah yang teman-teman selama ini teman-teman impikan. Ya, yang abadi itu tidak di sini, tapi yang abadi itu di sana. Ya, kita mungkin sampai umur 70, 80 atau 60 tahun kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi kita akan beralih ke dunia lain. Nah, itulah dunia keabadian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi, bisa memberi pencerahan bagi teman-teman Jumat Wage untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.